the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NPM 2021-02-052. Saya ingin mempresentasikan hasil materi saya, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Baik, saya ingin mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, kondisi pendidikan yang kurang memadai. Pada awal masa pendirian Muhammadiyah, kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat terbatas, khususnya untuk rakyat biasa. Akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas sangat minim. Yang kedua, pengaruh kolonialisme. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan yang ada lebih banyak menguntungkan kalangan kolonial dan hanya sebagian kecil masyarakat pribumi yang dapat mengakses pendidikan yang baik. Dan yang ketiga, pembaruan dalam Islam. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan tujuan memperbarui praktik-praktik keagamaan yang dianggap kurang relevan dan lebih mendorong kepada pemahaman Islam yang rasional dan progresif. Pendidikan dianggap sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan ini. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial. Pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pendidikan yang lebih baik. Muhammadiyah berharap dapat mengurangi kemiskinan dan kebodohan di kalangan umat Islam. Dan yang kelima, mempersiapkan generasi muda. Muhammadiyah menyadari pentingnya mempersiapkan generasi muda yang berpendidikan dan berakhlak baik untuk masa depan bangsa. Melalui pendidikan diharapkan lahir generasi yang mampu memadai tantangan zaman dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dan yang keenam yaitu reaksi terhadap pendidikan sekuler. Ada keprihatinan terhadap pendidikan yang berorientasi sekuler yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Muhammadiyah menawarkan alternatif pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan. Saya ingin membahas yang kedua, cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Membentuk insal kamil, menciptakan manusia yang sempurna yang beriman dan bertakwa serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Dan selanjutnya, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama, membangun pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai agama Islam, mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk karakter bangsa, membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia, berbudaya dan berperadaban tinggi, menghadapi tantangan global, mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan global dengan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan komunitas atau kolaborasi. Bentuk dan model pendidikan Muhammadiyah yaitu sekolah umum. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah umum dari tingkat dasar hingga menengah seperti SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah. Madrasah, lembaga pendidikan yang mengajarkan kurikulum umum dan agama secara seimbang seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah tasnawiyah MTS, dan madrasah aliyah MAN. Pendidikan tinggi, universitas yang terbesar di seluruh Indonesia seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Malang, dan lain-lainnya. Pondok pesantren, lembaga pendidikan berbasis pesantren yang mengintegrasikan pendidikan agama dengan keterampilan hidup. Sekolah kejujuran SMK Muhammadiyah yang menawarkan pendidikan kejujuran di berbagai
bidan untuk menyiapkan siswa yang memasuki dunia kerja. Yang keempat, pemikiran dan praktis pendidikan Muhammadiyah, yaitu pendidikan holistik, mengedepankan pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Psikomotorik. Pendidikan berbasis nilai Islam, kurikulum yang dirancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sesuai mata pelajaran, metode pembelajaran aktif, mendorong metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif seperti diskusi, problem, dan proyek. Pendidikan karakter, penekanan pada pendidikan karakter yang berakhlak mulia dan berintegritas. Inovasi dan teknologi, mengadopsi inovasi dan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kelima yaitu tantangan dan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Tantangan kurikulum, penyesuaian kurikulum yang mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Kualitas guru, peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Fasilitas pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih memadai dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pendanaan, mengatasi keterbatasan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan. Tantangan globalisasi, mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi. Peningkatan kerjasama, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, untuk memperkuat jaringan dan sumber daya pendidikan. Adapun kesimpulannya yang bisa saya sampaikan, Muhammadiyah terus berupaya melakukan revitalisasi pendidikan melalui berbagai inovasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyesuaian terhadap kebutuhan dan tantangan zaman. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kurang dipaham dan kurang dimengerti, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.